Di dunia ini ada laba-laba seukuran rumah, air sepanas lava di sungai, dan rumput setajam pisau. Tapi kamu nggak perlu khawatir sama sekali karena kamu bisa mengendalikan segalanya di dunia ini. Ini adalah dunia mimpi. Tidak ada penghalang bagimu di sini. Kamu mampu berlari dengan kecepatan cahaya, terbang melintasi langit, bahkan melompat dari satu planet ke planet lain. Enggak ada lagi aturan yang membosankan. Hukum fisika dan biologi sudah lama dilupakan. Hewan bisa berbicara dan pohon bisa berjalan. Pegunungan melayang kelihatan indah sekali dengan latar belakang langit merah cerah. Kamu mau melihatnya lebih dekat? Nggak masalah, ini duniamu. Kamu bisa mengayuh sepeda dan naik ke awan menuju pegunungan. Tapi itu masih membosankan. Maka kamu pun menjadi awan itu sendiri dan melayang di sana. Hah? Siapa yang batuk? Ada seseorang yang berdiri di belakangmu. Kamu berbalik dan melihat seorang pria dengan mantel putih dan kacamata. Dr. Jamal, kenapa Bapak ada dalam mimpiku? Dia mulai berbicara denganmu. Hei, sudah waktunya kamu bangun. Tiba-tiba semuanya berubah menjadi hitam. Tarikan aneh membawamu keluar dari dunia mimpi. Kamu perlahan membuka mata. Anehnya, kamu sama sekali nggak merasa ngantuk. Sensor listrik menjuntai aneh dari kepalamu. Dr. Jamal berdiri di depanmu di sebelah banyak peralatan rumit. Hei, selamat datang kembali di dunia nyata. Selama lebih dari 100 tahun, para peneliti berusaha mengurai misteri mimpi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengambil langkah kecil tapi sangat penting. Para ilmuwan belum tahu cara memasuki mimpi kita sepenuhnya, tapi mereka telah belajar berkomunikasi dengan pemimpi saat para pemimpi itu tidur. Di 4 laboratorium berbeda, para ilmuwan mengamati tidur 36 sukarelawan. Mereka menggunakan sensor khusus yang memantau aktivitas otak dan menangkap sinyal saraf. Para peneliti mengajukan pertanyaan kepada para peserta dengan rekaman audio dan kode Morse. Mereka menepuk tangan sukarelawan dan mengedipkan sinyal cahaya untuk berkomunikasi dengan si pemimpi. Hebatnya, saat bangun, para sukarelawan mengaku mendengar para ilmuwan layaknya sulih suara dalam film. Bagi sebagian orang, rekaman audio bahkan menjadi bagian mimpi mereka. Misalnya, salah satu pemimpi mengatakan dia mendengar suara dari radio yang menanyakan apakah dia tahu bahasa Spanyol. Sang sukarelawan menjawab pertanyaan ya atau tidak dengan gerakan mata atau isyarat otot wajah. Mereka bahkan bisa memecahkan soal matematika saat tidur. Ketika ditanya berapa hasil dari 8 dikurang 6, seorang sukarelawan mengedipkan mata kiri dan kanan untuk menandakan jawabannya 2. Dari hampir 160 pertanyaan yang diajukan, para peneliti berhasil membuat kontak dua arah sekitar 20%. Berarti saat ini para ilmuwan sudah bisa menyusup ke mimpi kita dengan mudah. Kamu mungkin terkejut saat tahu seberapa banyak informasi yang sudah diketahui para ilmuwan tentang cara tidur manusia. Rata-rata orang sehat bisa tidur dalam 10 menit. Tidur bukanlah hal yang simpel dan terbagi menjadi beberapa tahap. Segera setelah tertidur, kamu berada dalam kondisi bernama tidur non-REM. Pada tahap awal tidur ini, semua aktivitas otak, detak jantung, laju pernapasan, dan suhu tubuh menurun. Ini memakan waktu sekitar 70% dari total durasi tidur kita. Tidur berlanjut ke sejumlah fase lagi sampai ke fase tidur REM setelah 80-90 menit. REM berarti Rapid Eye Movement atau gerak mata cepat, menggambarkan gerakan cepat aneh yang dialami mata kita selama fase tidur ini. REM adalah tahap tidur terdalam dan sebagian besar ilmuwan sepakat. Ini adalah bagian terpenting dalam satu malam, meski hanya sekitar 30% dari waktu tidur kita. Menariknya, tidak ada banyak perbedaan dalam aktivitas gelombang otak antara tidur REM dan terjaga. Dalam fase REM, kamu melihat mimpi yang paling jelas dan jernih. Jika kamu bangun tiba-tiba, kemungkinan besar kamu bisa mengingat apa yang kamu lihat dalam mimpi. Saat sebagian besar otot beristirahat pada fase non-REM, otot-otot ini justru menegang dan membeku saat kita mencapai tahap tidur terdalam. Kelumpuhan ini berguna karena mencegah kita bergerak atau bereaksi untuk menanggapi mimpi yang tampak jelas.
Kebanyakan orang menghabiskan sekitar sepertiga hidup mereka untuk tidur. Istirahat malam yang nyenyak sama pentingnya dengan makanan, air, udara, dan internet. Tapi apa yang akan terjadi kalau kamu tetap terjaga untuk waktu yang lama? Kalau kamu tidak tidur selama lebih dari 24 jam, ingatan, perhatian, dan pendengaranmu akan memburuk. Kamu mungkin merasa sulit membuat keputusan dan koordinasi pandanganmu menurun. Setelah 36 jam insomnia, tekanan darah naik. Produksi hormon terganggu sehingga emosimu makin tak menentu dan kembali dirimu menurun. Kamu kesulitan memotivasi diri untuk melakukan apapun. Memasuki 48 jam tanpa tidur, kondisi emosional dan fisikmu ikut hancur. Tubuhmu akan berusaha menyelamatkanmu dengan memaksamu memasuki tidur mikro. Tidur mikro adalah saat tubuhmu dimatikan beberapa detik. Kebanyakan orang tidak menyadari kalau tubuh mereka melakukan ini. Jadi, bisa sangat berbahaya untuk melakukan apapun tanpa tidur yang cukup. Apapun yang kamu lakukan, penglihatanmu akan mengabur dan otakmu menutup sendiri. Lalu kamu akan bangun dan melanjutkan apapun yang kamu kerjakan tanpa menyadari beberapa detik yang sudah hilang. Setelah 72 jam tanpa tidur, semuanya makin serius. Meski kedengarannya 72 jam bukan waktu yang lama, segalanya menjadi buruk sekali saat ini. Kamu mungkin mulai berhalusinasi. Kebanyakan orang mulai kehilangan kesadaran akan dunia nyata dan bertingkah aneh. Intinya, tidak tidur bukanlah pilihan yang baik. Kondisi kulit makin buruk, stres juga kian meningkat. Semua ini membuatmu bertanya-tanya berapa rekor dunia untuk waktu paling lama orang terjaga dari tidur. Kalau kondisi tubuh memburuk setelah 2,5 hari, pasti tak akan ada yang tetap terjaga melebihi itu kan? Salah satu waktu terjaga paling panjang yang pernah direkam adalah oleh Randy Gardner, seorang siswa pada tahun 1964. Dia terus bangun selama 11 hari 25 menit. Kalau di total, dia tidak tidur selama 264,4 jam. Semua ini dilakukan demi eksperimen ilmiah. Dia ingin membuktikan bahwa kurangnya tidur sampai takaran ekstrim tidak punya dampak jangka panjang yang nyata. Secara garis besar, dia tampaknya benar. Gardner memang mudah marah selama percobaan berlangsung, tapi dia tidak menghadapi masalah berat seiring waktu percobaan. Hal terburuk yang dia alami adalah halusinasi dan mudah lupa. Apa kamu tahu, ada banyak orang tua bermimpi dalam tampilan hitam putih? Makin tua seseorang, makin besar kemungkinan petualangan malam mereka tidak berwarna. 25% orang di atas usia 50 tahun melaporkan mimpi hitam putih. Luar biasanya, para ilmuwan meyakini ini berkaitan dengan televisi. Mereka yang menonton acara hitam putih saat masih kecil bermimpi dengan warna yang juga hitam putih. Kini mereka sudah tua dan meski kini menonton TV berwarna, mimpi mereka tetap hitam putih. Di antara para pemuda hanya ada 12% yang bermimpi hitam putih. Aku jadi penasaran, apa ya warna mimpi orang-orang sebelum adanya TV? Apa memang TV hitam putih membuat orang bermimpi tanpa warna? Dan TV berwarna membuat mimpi penuh warna? Bagi 4% orang Amerika, tidur adalah waktu yang sulit. Mereka berada di perbatasan dunia nyata dan dunia mimpi. Sekelompok orang ini disebut sleepwalker atau pemimpi berjalan. Dalam sains, kondisi ini disebut somnambulisme. Orang-orang dengan kelainan ini tidak mampu mengendalikan aktivitas mereka saat tidur. Ini mungkin terdengar seru, tapi sebenarnya tidak. Tidur berjalan punya risiko serius. Bayangkan kamu tidur, lalu tubuhmu bangun dari kasur dan berjalan ke jalanan. Kondisinya bisa jadi sangat berbahaya dalam sekejap. Kamu mungkin bisa berjalan ke ATM terdekat dan mencoba menarik uang. Semua orang pasti pernah bermimpi jatuh dari ketinggian dan bangun tiba-tiba tepat sebelum menghantam tanah. Ini disebut sentakan mioklonik. Sentakan mioklonik kerap terjadi saat kamu baru tertidur dan belum ada yang tahu apa penyebabnya. Ada satu teori yang berpendapat semua otot di tubuhmu sepenuhnya rileks dan tubuhmu mulai tertidur sebelum pikiranmu siap tidur. Kamu mulai bermimpi dan otakmu yang masih sadar panik, merasa seperti jatuh, lalu memaksa tubuh tetap terjaga untuk menyelamatkanmu.
Untungnya itu tidak menimbulkan bahaya dan tidak menunjukkan masalah yang lebih parah. Tapi ini tetap saja menyebalkan kalau terjadi saat kamu sudah siap tidur di kasur empuk. Rata-rata kita mengalami 4 hingga 6 mimpi semalam. 5 menit setelah bangun, kamu melupakan 50% mimpimu, dan setelah 10 menit, 90% mimpimu menghilang selamanya. Banyak orang berkata mereka sama sekali tidak bermimpi, padahal mereka cuma udah lupa aja. Kita semua bermimpi, tapi para ilmuwan belum tahu apa alasannya. Beberapa meyakini otak menggunakan mimpi untuk memproses pengalaman hidup dan peristiwa seharian. Beberapa psikolog menilai tidur merupakan monitor untuk melihat diri kita sendiri. Apa kamu mengalami mimpi yang sama beberapa kali berturut-turut? Mungkin pikiran bawah sadarmu berusaha memberitahumu sesuatu. Kebanyakan mimpi terasa aneh, malah sangat aneh. Banyak sekali absurditas di dalamnya. Mimpi tidak seharusnya diterima begitu saja, tapi kita bisa menafsirkannya untuk memberimu petunjuk bermanfaat tentang hidup. Apa ada monster yang mengejarmu atau kamu melarikan diri dari mobil? Pikiran bawah sadar memperingatkanmu tentang masalah di tempat kerja, sekolah, atau dalam suatu hubungan. Mungkin kamu melarikan diri dari sesuatu di dunia nyata. Salah satu mimpi yang paling umum adalah kamu berdiri di atas gunung atau di atap gedung pencakar langit dan merasa takut atau cemas. Ini mungkin berarti kamu siap menerima tantangan baru, tapi takut untuk bergerak maju. Kalau dalam mimpimu kamu terbang di langit atau di pesawat terbang, itu bisa menunjukkan bahwa kamu telah mengalahkan hambatan besar dalam hidup dan mungkin sudah waktunya mencari peluang dan pencapaian baru. Mungkin kamu bermimpi sedang berjalan di rumah tempatmu tumbuh dewasa, tapi tidak bisa menemukan kamarmu. Kalau mimpimu seperti ini, pikiran bawah sadarmu mungkin mengingatkan bahwa kamu sedang membatasi sebagian kepribadianmu. Carilah kamar yang hilang itu. Mungkin berupa hobi, pekerjaan, atau pindah ke kota baru. Dalam mimpimu, apa kamu terlambat menghadiri rapat atau kebablasan tidur mengabaikan alarm? Berhentilah melarikan diri dari tanggung jawab. Sudah saatnya kamu mengendalikan hidupmu. Ambil inisiatif, maka kamu akan berhasil.